Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin tabarrukan bi dzikrihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan serta senantiasa kita harapkan doanya segenap para alim ulama, para ustadz, para tuan guru, wabil khusus yang hadir pada malam hari ini, Al Ustadz Najih selaku pimpinan Majelis Risalah dan sebagai sesepuh kampung ini, orang tua kita Ong Salim, dan wabil khusus juga salam penghormatan saya sampaikan kepada khadimul majlis yaitu Al Ustadz Mustafa. Mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rizkinya, Allah berkahi kehidupannya, Allah hasilkan segala maksud dan tujuannya, dan Allah matikan semua dalam keadaan husnul khatimah. Dan tidak lupa salam penghormatan saya sampaikan kepada Ketua DPC FPI Benda Al Ustadz Rahmatullah, dan Panglima Bat itu Ustadz Dian Amanda dan Bang Edi, dan segenap para hadirin wal hadirat yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dapatkan rahmat, maghfirah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Waktu sudah hampir jam 10. Lanjut ngaji. Lanjut ngaji. Udah malam. Oh gitu ya. Malam Ahad ya. Malam Ahadannya ngaji kita, nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa. Neng ngaji neng terus. Terus. Kalau dilamar baru ngikut, kalau ditanya ngaji jangan. Ngaji jangan. Ngaji gitu, kalau dilamar neng ngomong sama dia baru ngikut gitu. Setelah tadi mendengar dua sambutan, saya akan simpulkan beberapa dari pembahasan malam ini, menyimpulkan dari dua sambutan tadi. Pertama dulu, tadi guru kita Ustadz Mat Naji mengatakan anak muda harus semangat ngajinya. Itulah ada kata-kata anak muda. Anak muda. Saya jadi teringat satu hadis Nabi, sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang Allah naungi nanti di hari kiamat, di hari yang tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah. Ya, takut kagak ngerti naungan apa. Tuh, perlindungan. Naungan itu kalau bahasa kita mungkin kayak pelangpang. Perlindungan atap, pelapon, pokoknya perlindungan dari panasnya matahari nanti di padang mahsyar, yang mana tidak ada nggak ada yang nyewain pelangpang saat itu.
Di padang mahsyar nggak ada pelang-pelang. Matahari jarak 1 jengkal Bang Edi, 1 jengkal kita bugil. Tidak ada sehelai pakaian pun yang menutupi tubuh kita. Matahari jarak 1 jengkal. Salah satu di antaranya 7 golongan yang akan mendapatkan pertolongan dalam bentuk naungan Allah adalah wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Maksudnya pemuda yang demen ibadah, gitulah bahasa singkatnya. Pertanyaannya, siapa yang disebut anak muda? Bang Edi anak muda? Nah, kita ambil definisi syab. Apa itu anak muda? Siapa yang disebut anak muda dalam bahasa hadis tersebut? Orang yang belum mencapai usia 40 tahun. Jadi kalau belum 40 tahun walaupun rambut berwarna 2, ada hitam putih kayak TV zaman dulu, tahu? Walaupun putih rambutnya, belum usia 40, walaupun udah punya cucu belum usia 40, itu disebut pemuda kalau dalam bahasa agama. Kalau kita kan udah rambut udah putih udah tua, udah punya cucu udah tua. Nah gitu, anak muda yang tumbuh ibadah kepada Allah itu akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak muda yang kumpul di sini termasuk salah satu golongan tersebut. Allah demen kong salim ngaji, demen banget. Allah cinta kong salim ngaji, tapi Allah cinta anak muda yang ngaji. Allah demen Ustadz Manaji ngaji, tapi Allah lebih demen anak muda yang doyan ngaji. Allah demen Ustadz Manaji rajin sholat, Allah demen kong salim, demen puasa, tapi Allah lebih menyukai anak muda yang rajin ibadah. Loh. Ini menghayati apa ngantuk? So iya lu menghayati, laga lu bernyabluk sih menghayati. Kayak serius banget ngaji, tegang amat sih. Udah kayak mau ujian, tenang. Allah demen anak muda yang ngaji, Allah orang tua yang ngaji, Allah demen, tapi anak muda yang tukang ngaji Allah lebih demen. Pertanyaan kenapa? Nih, kalau kong salim ngaji, tahu kong salim tahu? Tuh, bari ngopi dia. Tuh, dikit lagi. Kong salim kalau ngaji, hatinya ikut ngaji dia mah. Diem di sini, diem. Badannya di sini, hatinya juga di sini. Kenapa? Udah tua, udah nggak banyak pengen, udah nggak mau main layangan. Yang ada main layangan dia ke bawah layangan. Layangan petang gede. Tuh. Kalau anak muda nih ngaji nih, apalagi malam Ahad, itu amazing. Bahasanya Bang Edi, kalau kagak ngerti malam Ahad, malam Minggu ngaji, ngap anak muda mah. Makanya met yang ngaji. Kenapa? Ada jadwal ngedet lah, ya elah, laku kagak. Ada hawa nafsu begini, mana diajak janjian, nonton, banyak godaan lah pokoknya mah. Anak muda mah beda sama kong salim, beda sama Ustadz ngaji. Kalau udah ngaji udah apa ilok dia mikirin besok mau jalan-jalan subuh. Kong salim itu besok ngobrol sama Ustadz Manaji, Ustaz, besok kita main layangan yuk. Kagak mungkin, udah tua, udah gak ada kepengen. Jadi kagak berat-berat amat gitu loh. Kasarnya mau orang tua mau ibadah udah wayahnya. Kalau kalian anak muda bisa ibadah, hebat. Jangan songong ngoten kong salim, kong udah wajar lu ibadah. Jangan begitu. Anak muda Allah teman banget ibadah. Kenapa? Berat ujiannya, berat. Jangan kalian. Karena sini kalau malam Ahad itu perasaan apa aja. Apalagi kita kan malam Minggu sama hari Minggu itu malah lebih padat jadwal. Jadi perasaan godaan berat. Hari Minggu kan pengen istirahat, tapi mah jadwal ngaji terus. Ya udah. Justru di situ al-ujra bi'tibaril masyaqah, di mana ibadah membutuhkan perjuangan, ngelawannya rada berat, itulah pahalanya lebih besar, lebih gede gitu. Mudah-mudahan kita semua istiqomahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Satu. Tuh. Jadi anak muda yang semangat ngajinya, istiqomah, belajar dari muda itu gini. Sekedar pengingat, sebab anak dulu pesantren. Nah, ini bertepatan dengan milad FPI, usia FPI sudah 22 tahun. Mudah-mudahan Allah eksiskan terus FPI, Allah berikan kemenangan dalam setiap perjuangannya. Kabar khusus kepada imam besar, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahi kehidupannya, Allah jaga beliau beserta keluarganya, dan Allah bisa pulangkan kembali bersama kita. Usia 20 tahun FPI. Tahun 98 FPI berdiri, betul ya? 98 FPI berdiri. Anak berangkat pesantren. 98 anak berangkat ke Al-Futuhiyah. Sama Buya diluluskan tahun 2004. Jadi usia anak pesantren sampai sekarang seumuran FPI. Sampai detik ini anak bukan FPI. Tapi insya Allah ID card-nya ada di hati. Insya Allah ID card-nya. Sebelum Buya masuk FPI, udah lama anak berjuang sama FPI. Sebelum guru masuk FPI. Jadi walaupun bukan FPI ini ngepek. Tenang, insya Allah atima FPI gitu kan. Nah, jadi usia 22 tahun ini bukan waktu yang sebentar, yang diisi sebagian hampir banyak anak muda juga. Nah, jadi ya inilah kalian lah generasi penerusnya. Ingatin sekali lagi tadi, anak muda ingat syabun nasafi ibadatul rabbi. Secara kesimpulan pertamanya dulu adalah karena waktu sudah malam. Allah menyukai orang tua yang ibadah, tapi Allah lebih suka anak muda yang rajin ibadah. Itu kesimpulannya dulu. Pertama. Kedua, tadi Ustaz Muhammad Haji bilang di akhir tadi doanya beliau berkata bahwa mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Begitu kan beliau tadi ngomong ada husnul khotimah. Harapan semua umat Islam. Apa arti kekayaan yang kita miliki di saat kita mati tidak membawa kalimat la ilaha illallah? Apa arti ibadah kita sepanjang hidup? Apa arti sedekah kita sepanjang hidup? Apa arti puasa kita sepanjang hidup kita dikala kita mati dalam keadaan suul khatimah? Nauzubillah min. Di minggu ini, di ahad ini, di pekan ini, Anda akan membahas satu kalimat dari seorang wali kutub karangan dari Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Beliau mengarang kitab Nasruddiniyah. Ini juga dikaji di Petamburan. Kitab Nasruddiniyah ini pernah dikaji juga di Petamburan. Bahkan beliau sering membacanya juga. Di sini tercantum wa'lam annahu kasiran ma yuhtamu bisu'i lilladina yatahawanuna bis-sholatil mafruḍah. Di dalam kitab ini tertulis bahwa wa'lam. Kalau dalam kitab kuning dalam bahasa Arab ada kalimat iklam, la tu'tamadatul iklam illa li syiddati ma ba'daha. Tidak mungkin didatangkan lafaz iklam kecuali lafaz di depannya itu penting untuk diketahui. Sangat-sangat penting diketahui. Berbicara tentang husnul khotimah dan sul khotimah, annahu kasiran ma yuqabisu. Sesungguhnya kebanyakan sesuatu yang membuat manusia mati dalam keadaan su'ul khotimah itu diantaranya. Jadi ini penyebab orang mati dalam su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu mati jelek, bukan mati bukannya jelek, bukan. Mati dalam keadaan tidak membawa mati dalam keadaan tidak membawa iman. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Taruhlah kita pendosa, taruhlah kita ahli maksiat, tapi ingat masih ada harapan. Kematian kita selalu berharap bahwa kita mati dalam husnul khotimah. Mati dalam keadaan husnul khotimah, seberapapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, insya Allah akan masuk ke dalam surga. Itu janji Nabi. Janji Nabi, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang nggak mau. Di antaranya, apa maksud dari orang yang nggak mau masuk surga? Orang yang kafir, orang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, yuk kita hati-hati, kita kaji malam hari ini. Kebanyakan orang banyak penyebab dari mati su'ul khotimah adalah
lilladzina yatahawanuna bis-shalah al-mafruḍah. Penyebab orang mati dalam keadaan sul khotimah adalah ngegampangin, ngentengin sholat wajib. Penyebab orang mati su'ul khotimah pertama adalah ngentengin sholat 5 waktu. Jangan mikirin sholat duha dulu, jangan mikirin sholat tahajud dulu, benerin sholat 5 waktu. Bahasanya yatahawanuna. Yatahawanuna itu jadi bukan yatrukuna. Yatahawanuna ngentengin, kalau yatrukuna ninggalin. Di sini bukan ninggalin, tapi ngentengin. Kalau ngentengin itu gimana? Ingat surat Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u wa la yahuddu 'ala ta'amil fawailul lil musallin alladzina, terusin, fawailul lil musallin hum an salatihim, neraka jurang jahanam atau neraka jahanam itu buat orang-orang yang menggampangkan atau mengentengkan sholat. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ngentengin sholat? Adalah orang yang mengakhirkan sholat sampai sholat itu berakhir. Contoh, andai kata di sini kampung doyan main layangan, main layangannya sih nggak apa-apa, judinya tuh yang kagak nahan, nggak apa-apa main layangan. Saya dari kecil demen sama layangan, demen. Bener, tapi sekarang mah udah kagak main layangan silakan hiburan, tapi judinya nggak nahan, jangan. Main layangan atau anak muda mah cetan, tahu cet? Bukan setan dengan bahasa manja, cetan, bukan. Cet, pin, ngerti cet? WA-an. Nah, gitu. Chat sama gebetan, ini masa depan saya, kira ibu udah tenang aja. Nih perhatikan Ben, chat sama calon bini, nggak mungkin sama bini. Kalau bini paling laporan udah sampai sama belum nyampe, gitu Ben, nyaut, oh ada ya. Chat sampai lupa waktu, waktu duhur dia chat terus. Terus dijawab, kalau kagak dijawab, kagak dibales, takut ngambek, dijawab terus. Udah gitu calon bini Alpin nggak sabaran, nggak mau begini. Begitu ngechat, pengennya langsung dibalas gitu, nggak pakai lama. Tuh, terus begitu. Mau ngomong pamit udahan kagak enak, saking gurihnya chatan, terus bahagia jadi bumbuin sama setan. Nah, ntar dulu lah sholat masih panjang ini waktunya, dohor tuh asar kan jam 3 tuh sekarang. Terus kan kalau chat mah kagak berasa. Iya kok berasa kalau Bang Edi malu chatnya bener. Ini kalau sama gebetan mah kagak berasa Pin. Ya nggak Bang Wahyu? Terus yang chat. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, ntar dulu dilihat jam 2 masih ada waktu, setengah 3. Dilihat lagi jam setengah 3 masih ada waktu, terus jam 3. Entar, masuk waktu asar. Nah, tetap ngerjain sholat, tetap. Ya kodolah, kasihan musonib pengarang kitab udah ngarang bab kodo, mau ngamalin. Jangan, sial lu, pakai alasan begitu. Sholatlah dia ngamal, akhirnya sholatnya di kodo. Sholatnya mah, tapi di kodo. Ini yang dimaksud orang yang dia tahawanuna anis sholat. Orang yang ngentengin entar sampai itu waktu sholat berakhir. Jangan begitu. Maghrib atau asar santai ngurusin pekerjaan macam-macam, tanggung sampai maghrib datang, tetap sholatnya mah tapi kodok. Ini masuknya tahawanun anis sholat, kagak tobat, itu dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jaga tuh sholat subuh. Jangan dawam banget kalau kesiangan, jangan. Sholat subuh bangun. Nah, jadi ngentengin sholat isya mentang-mentang waktu panjang terus sampai pada akhirnya datang waktu subuh. Sholatnya mah tapi kodok, maka itu kategori orang yang ngentengin sholat. Pertanyaannya, itu kan ngentengin kata Alpin, mendingan gue tinggalin sekalian, lu jangan bego Pin. Nah gitu. Ini seperti ayat begini nih,
kan itu berarti yang membuat orang sul khotimah adalah ngentengin sol. Kalau begitu kau tinggalin sekalian tuman. Nah ini kayak orang begini nih contohnya, wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Dalam Al-Quran ada kalimat begitu tuh, janganlah sekali-kali kalian mengatakan kepada kedua orang tua kalian. Apa itu Ini lagi chat enak-enak nih, neng beliin cabai emak, mama tuh ada jahma, kamu ditambahin harap jadah, jangan. Lagi chat enak-enak, Alvin apa beli bawang toh, itu ada itu, ada itu, tuh, ngomong gitu, mengatakan kepada orang tua itu dilarang dalam agama kita. Lah, ngomong yang dilarang juga, ngejejak mah kagak, itu bego lu Bin. Kita tuh ngentengin sholat mah bikin sul khotimah, berarti kalau ninggalin mah kagak, itu lebih parah toh, lebih parah. Ngentengin aja itu diancam khawatir mati dalam keadaan sul khotimah, apalagi ninggal mimbabil komo, apalagi. 1, 2 wazakah. Nah simpul 1 dulu tuh, 1 sholat. Anak muda silahkan berjuang, silahkan kalian berjuang untuk agama, tapi tetap jaga sholat kalian. Ngaji bagus, tapi jangan ngaji doang, sholat kagak. Maghrib belum azan udah datang ke majelis Al-Qawi toh, iya sholat kagak. Udah ngaji aja, emang ada begitu? Ada. Anak kecil tuh kerjaannya tuh, anak kecil nih nih, atau ngaji bulanan kita nih, sholat isya belum, oke jangan lupa nih Pin, sholat isya nih belum sholat kan pasti nih. Oh udah alhamdulillah Alvin teh ngeri tuh ya. Jadi jangan nyampe kesibukan kita membuat kita lupa itu 1 sholat 5 waktu. 2 wazakatul wajibah. Yang kedua yang banyak orang bikin membuat orang mati dalam keadaan sul khotimah adalah ngentengin zakat wajib, ngeremehin. Tadi ngeremehin sholat, ngentengin sholat, sekarang ngentengin zakat yang zakat yang wajib apa? Bukan zakat fitrah doang. Kita mah tahu zakat fitrah aja. Itu zakat fitrah umum terlalu banyak. Nah, andai kata kelak nih perhatikan, zakat wajib di sini termasuk zakat malnya. Di sini makanya gunanya ngaji nih. Sekarang mau ditanya tadi mau buat ngaji apa kalau seharian begini? Kalau ngaji kayak di DPC FPI lagi kemarin ngaji mingguan, iya benar ngehanca, berurut ngajinya pikir, bab sholat sampai habis tuntas. Kalau ini nggak bisa ngehanca, habis sebulan sekali, ntar diulang lagi udah lupa. Ya kan Neng ya? Buku yang mingguan aja lupa. Nih mingguan di kemarin ngaji nih malam minggu kemarin, malam minggu ngaji lagi nih Wahyu. Besok kan ditanya kemarin terakhir di mana? Agak tahu. Mau sebulan. Makanya udah ngaji sekarang apa? Yang penting bagian hariannya, cara sholatnya, cara baca Qurannya, cara puasa yang benernya, bagian ustadz setempat yang ngaji harian. Ustadz Mustafa, ada Ustadz Mat Naji, ngaji yang getol, ngaji bulanan, supaya kalian mau ngaji dulu, paham ngaji dalamnya, ngaji hariannya, jangan ditinggal. Jangan ngaji bulanan rajin, ngadain maulid rajin, ngadain muharraman rajin, ngadain isra mi'raj rajin, tapi ngaji harian kagak. Justru yang penting mah ngaji harian tuh di situ, dibeset ke dalam-dalam. Tahu? Yuk, dibeset ke dalam-dalam. Kalau kagak dalam kagak berasa itu ngaji. Terus itu bab sholat kita teliti. Wah, itu apa dalam ke kacang-kacang itu aja. Terus dong, jangan kasih kendor. Ayo. Nah, ketawa lagi ya mati. Biarin. Dimaaf dia bilang kalau Alvin begitu kagak ngaji. Biarin. Nah. Satu. Zakat yang wajib pelajarin, zakat mal itu apa? Apa aja zakat mal? Dari emasnya, peraknya. Terus lagi zakat pertambangannya, zakat pertaniannya, zakat tijarahnya. Itu cuma ditemukan di pengajian harian atau mingguan. Kalau bulanan nggak bisa, nggak bisa sampai habis, itu tertunda pasti. Zakat yang wajib, jangan sekali-kali ngentengin zakat wajib. Jadi di sini intinya poinnya apa? Ngaji lagi,
Jangan sampai jangan begini, jangan sampai begini. Awas. Jangan kita berpikir ibadah itu cuma sholat doang. Jangan berpikir sholat doang. Tetap lah ngaji tiap hari buat apa? Orang yang ngaji aja geblek, kita mau pugu geblek kagak ngaji. Lah itu ngaji ongko geblek. Jadi ingat Buya jawab begini. Buya nggak jawab. Neng, lu pakai niko, pakai kerudung, pakai gamis, tetap aja lu sengke kelakuan lu suwe. Mendingan gua udah pugu. Lu pakai kerudung ngomongin orang, gua pugu kagak ngaji, kagak pakai kerudung ngomongin orang. Terus udah maksiat sombong tuh anak. Nih perhatikan jawabannya gini. Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Kul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Tetap nggak bakal sama. Orang yang ngerti berbuat maksiat dan orang yang tidak ngerti berbuat maksiat nggak bakal sama. Tetap. Wah, gua mesti mending kagak ngerti dosa. Lalu ngaji ongko, gosip mulu. Coba ayo buka cetan lu. Di grup tuh ngomongin orang mulu, ngejelekin Alpin, musuh jelekin udah tenang. Nih mau contoh, ngomongin Alpin, ngomongin gitu. Ayo dah kita buka chat grup lu. Dah. Lu mau nggak di dunia maya nggak di dunia nyata, neng. Mau tuh ngomongin gitu, ngaji ngomongin orang mulu. Nah kalau Buya contohin gini jawabannya. Perhatikan. Cuman saya ganti cerita doang. Kalau Buya nyontohin ke kuda, Ana ganti cerita tapi isinya sama. Perhatikan contohnya nih. Allah mengibaratkan orang berilmu dengan kalimat ya'lamun, atau ayat yang lain nih, tidak akan sama akma orang yang buta dengan orang yang melihat dalam ayat yang lain. Gak bakal sama. Allah mengibaratkan orang berilmu itu dengan orang melihat, orang yang bodoh dengan yang tidak melihat, buta dengan yang buta. Nah perhatikan. Ini ceritanya ada dua orang nih, buta sama orang ngeliat, jalan, ucuk nih. Ada tai kebo di depannya. Kenal nggak sama tai kebo? Neng, kenal? Kenal lah, kalau nggak kenal ntar main. Gimana kayak kebo banyak tuh? Perhatikan, jalan, ucuk nih yang buta sama yang ngeliat. Yang ngeliat sama nih ruangannya jalan, ucuk. Di satu ruangan ada tai kebo, keinjek sama yang ngeliat. Gini nih, jalan cerita ini. Kalau yang ngeliat begini nih, kerek aja keinjek tai kebo tuh ya. Apa di lembek-lembek sambil anget. Tuh. Saya yakin pasti kalau ngeliat mah langsung begini. Ya kan? Ya nggak? Apa ilok dia udah ngeliat ini bro? Apa nih? Kagak mungkin. Karena ngeliat tai kebo wujud kecuali tai kebonya ada kejunya di atas gitu. Ya mungkin lah dia penasaran. Diinjek begini, cek. Sial tai kebo gitu doang kan? Bener nggak? Bener nggak? Karena sekarang yang bodoh diibaratkan oleh Allah dalam Al-Quran buta, jalan lucu injek tai kebo, nggak mungkin kerap bunyi ya, berubah. Nah tuh diinjek tai kebo. Apa ini anget lembek? Pertama korban dia sendalnya dulu. Satu, kalau tadi yang ngeliat pun cuma korban sendal, diangkat sama dia. Apa ya gini makin melebar itu. Kagak ngerti juga, dipegang sama dia. Korban kedua tangan dirasa-rasa. Kok kasar lembek ya, bubur kali ya. Coba cium. Nah kata dia, diciumlah sama dia. Korban ketiga hidung. Mending kalau kagak nyentuh dikit. Tuh kan. Itu kalau kagak punya kumis. Kalau punya kumis korban keempat kumis. Sial tai kebo tuh. Korbannya banyak. Sendal, tangan sama kalau punya kumis tambah kumis. Belum kalau begini mah dikejenggotin. Tuh perhatikan, nggak bakal sama. Kalau orang berilmu korbannya cuma satu senang, oke, sama-sama berbuat dosa, tapi setidaknya itikat di hatinya menganggap itu adalah perbuatan
orang. Yuk kita contohin kedua nih. Zaman sekarang tadi sempat ngaji bahaya Latin PKI. Nih perhatikan nih, kemarin ngaji malam Senin, kebenaran ngaji kitab Sulamun Taufik sama jemaah di Al-Kasibah. Itu ada kalimat penyebab orang kufur adalah ada kalimat begini. Jadi kufur itu terbagi 3 penyebabnya. Ada yang dengan ada yang dengan perbuatan dan ucapan. Salah satu ucapan contoh yang membuat orang kufur adalah kalimat inni bari'um minal Qur'an. Apa arti bahasa kitanya nih? Inni bari'un minal Qur'an. Habib Thohir yang ngomong, bukan anda. Pengarang Sulamun Taufik, garis keras tuh. Kalau zaman sekarang mungkin Habib Thohir dibilang radikal. Pengarang kitab Sulamun Taufik, karangan keras, dia tegas. Apa kata beliau? Salah satu penyebab orang menjadi murtad adalah mengatakan ini bari'un minal Qur'an, saya terbebas dari Al-Quran. Maksudnya, yuk kita kaji nih pelan-pelan. Kalimat saya terbebas dari Al-Quran, isinya kita simpulin nggak mau diatur sama bener nggak? Ayo, anda tanya nih, kalimat gue mau terbebas dari Al-Quran, belah Al-Quran jangan ikut campur hidup gue, itu ini baru minal Quran. Berarti dia nggak mau diatur sama bener nggak? Ayo, kalimat ini bari'un minal Qur'an, ini satuna isun bari'un iku kang lubar minal Qur'an, saking Al-Qur'an. Arti bahasa kitanya tadi bahasa Jerman tuh tadi tuh. Tuh neng ya. Ini satuna isun bari'un iku kang lubar minal Qur'an, ini saking Al-Qur'an, bahasa Jerman. Agak ngerti nggak sampai. Sesungguhnya aku terbebas dari Al-Qur'an. Maksudnya apa? Gua nggak mau diatur sama Al-Qur'an. Bebas. Ini kayak gini. Gua bebas dari ikatan lu. Tuh, contoh nih. Berarti itu orang, gua bebas dari lu. Berarti dia nggak diatur sama orang itu. Bener nggak? Nih, bawa contoh nih ya. Kalau kagak ngerti nih. Saya bebas dari hubungan sama dia. Berarti dia sudah tidak punya hubungan sama orang itu. Berarti kan? Ya neng. Bener nggak kalimat ini bari minal Quran? Saya terbebas dari Al-Quran, berarti dia sudah tidak mau diatur sama Betul nggak? Jawab sama kalian, betul apa enggak? Nah, kita kaji nih. Tiba-tiba itu zaman dulu. Sama Habib Thohir dicontohin ini baru minal Quran. Zaman sekarang ada kalimat begini. Pokoknya mah ayat konstitusi lebih tinggi dibandingkan ayat Ada kan kalimat gitu? Keluar dari bacot orang sekarang. Berarti kita dalam ini kalimat ini. Ayat konstitusi lebih tinggi dibandingkan ayat suci. Jadi bila mana nanti ada satu perkara yang bertentangan ayat konstitusi dengan ayat suci, maka ayat konstitusi lebih dulu dipakai. Betul nggak? Seakan-akan hidupnya nggak mau diatur sama ayat suci, yang dia mau diatur itu cuma pakai ayat konstitusi. Secara tidak langsung berarti garis besarnya sama nggak dengan kalimat ini bariun minal Quran? Sama nggak? Jawab sama-sama. Sama nggak? Habib Thohir menjawab bahwa itu adalah contoh perbuatan murtad. Jadi kalimat ayat konstitusi lebih tinggi daripada ayat suci itu menyebabkan murtad apa kagak? Kalian yang menjawab, Habib Thohir yang memberikan contoh. Kan selewat mah orang goblok mah kalimat itu nggak ada unsur agama kan? Iya, benar nggak? Selewat mah itu kalimat kayak kagak ada unsur ikut campur agama. Padahal mah di agama diatur dengan mengatakan bahwa gua nggak mau diatur Quran. Itu bahaya. Itu menyebabkan kita kufur. Kalau orang berilmu, contoh lagi nih, kalau mabuk emang dosa, zina memang dosa. Tapi yang lebih parah lagi nganggap halal mabuk dan nganggap halal jin. Mungkin kita pernah berbuat salah, kita pernah mabuk, andai kata kita mabuk, kita pacaran. Nah, contoh yang sepele lagi nih lah ya. Nih, salaman bersentuhan dengan lawan jenis itu haram dalam agama kita tanpa penghalang. Bapak Ustaz Mustafa nih ya, guru ngaji. Salim, tabaruk kalau berkah sama guru. Ayo neng, salam. Jangan mau neng, la tu'atalil makhluk bi maksiatil khaliq. Silahkan guru dipatuhin apa saja, bahkan kudu dalam berilmu itu. Apapun perintah guru, jangan kata baru nyuruh nyapuin, lebih dari nyapuin selama itu nggak bertentangan dengan perintah Allah, turutin. Sebab berguru itu hakikatnya adalah khidmah, berbakti, bukan belajar. Anda nggak banyak belajar. Kalau pengen tahu kitab di rumah, coretan tuh nganclok-nganclok, kemudian
Itu kalau dalam santri itu kalau coretan nganclok-nganclok di sini coretan, di sini kagak. Coretan sini kagak, halaman suruh itu nandai kagak ngaji. Ngapain anak di pesantren? Di pesantren itu orang-orang ngaji, anak ngebenahin padi. Orang-orang pada pakai kain, dulu belum ada FPI, belum ada Baktiar. Jadi yang disuruh kita santri. Sekarang enak ada laskar. Alhamdulillah, mudah-mudahan laskar Allah berikan kekuatannya. Allah berganti waktu yang dipakai dengan rezeki yang berlimpah. Biarin kagak kerja, mama keganggu waktunya, Allah ganti rezekinya, Allah ganti dari cara yang lain. Nah, dulu mas santri yang kerja, begitu ngebangun kayak sekarang, Buya dulu nggak seperti sekarang. Kita santri yang kerja, unculak ngaji belang banget. Nanya ke saya kuna, Kang, saya dilulusin tahun ini, iya. Saya ngajarin apa ke masyarakat, kagak kebaca orang logonya belang. Udah ntar pulang juga bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itu silakan perintah guru ikutin apa aja, bahkan kudu keberkahan ilmu itu bukan dengan cara ngaji doang, justru lebih mantap itu ngekhidmah bukan ngajinya sebenarnya mah. Ngebak beda ilmu sekolah sama ilmu ngaji beda. Kalau ilmu sekolah mau kita kagak belajar tolol. Woi, makan kacang aja tok, makan kacang aja ayo. Jangan kongko, diam ya, ada. Ngaji tuh kan gue lupa tuh. Sampai di mana tadi? Hah? Sampai sekolah ya? Sekolah? Ya, libur sekolah. Ilmu sekolah mah kagak sekolah, kagak belajar, tolong tuh ada. Tapi kalau ilmu ngaji kagak ngajinya dengan alasan apa? Ngekhidmah ke guru, tenang. Berkah lebih utama dibandingin banyak ilmu. Nah, Ustaz Mustafa nyuruh apa bawa tuh? Turutin. Selama itu ngalah. Tiba-tiba Ustaz Mustafa mulai besok, yang ngaji sama anak pulang salim ya. Salim. Kalau pakai penghalang sih nggak masalah. Salim. Tabaruk ini berkah di tangan. Ini udah pegang siapa aja nih? Salim. Duh, la ta'atal makhluk fi maksiatil khaliq. Nih kalau orang bodoh nganggap salaman dengan lawan jenis kira-kira ada nggak berpikiran dosa? Ada nggak berpikiran dosa? Kalau nggak ngaji, kagak. Semua dicontohin di TV, lumrah dicontohin, bahkan bukan cuman salaman doang, cipika-cipiki, dicontohin anak muda pacaran, ciuman. Jadi kalau baru pegangan tangan mah maklum lah, nggak apa-apa, salaman doang. Nah ini yang bahaya nih, masih mendingan megang sekalian tapi mengitikadkan itu haram daripada udah kagak megang tapi nganggap halal, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Itu merupakan penyebab orang murtad. Itu lebih bahaya. Mabok dosa, tapi lebih parah lagi ngehalalin mah kagak apa-apa, mabok mah kalau dikit gak apa-apa. Yang bahaya itu haram itu banyak, kagak kaji. Bahkan terakhir kan ada apa? Jinah itu kalau kagak pakai kondom. Kalau pakai kondom mah boleh. Kan siap. Lu mau pakai kondom kayak ditutupnya, lu mau pakai topo kayak. Jadi ketawa. Dikira bercanda kali. Lu mau pakai kondom, mau pakai topo dapur, lu ikat batang ujungnya, dimasukin, tetap itu kategori zina, Kang Kaci. Tuh, ngilu. Jadi lu pakai topo, ngilu. Tuh, tetap zina. Nah, zina haram. Tapi ada yang lebih bahaya daripada zina, menghalalkan zina. Jangan tuh. Jadi ngaji, biar tahu hukum. Taruhlah kita, bukan ini. Taruh kita tuh pendosa, tapi setidaknya jangan sampai kita nggak tahu aturan Allah. Itu dulu tuh. Taruhlah, siapa sih yang suci sekarang? Enggak. Kita semua pendosa, tapi setidaknya kalau kita berbuat salah, ngerasa salah, itu lebih baik dibandingkan kita udah berbuat taat songong. Nabi Adam berbuat kesalahan, tapi Nabi Adam selamat. Kenapa? Karena Nabi Adam ngerasa salah. Iblis juga salah sama, tapi yang bikin iblis celaka udah salah songong, kagak ngerasa salah. Kata Allah, "Pak lu songong amat, iblis." Kata Allah, "Waktu ana khairun minhu." Ngapain suruh menghormat ke Adam? Saya lebih baik dibandingkan Adam. Tuh udah salah songong.
Kayak gini nih contoh, weh ngaji jangan main judi mulu. Iya, suka gua. Tutup udah salah, songong. Jangan begitu kita. Taruh ngaji itu nggak ngejamin orang benar, tapi setidaknya kita tahu apa hukum Allah, mana haram, mana halal. Jangan nyampe yang haram kita anggap halal, yang halal kita haram. Jangan, karena itu lebih berbahaya. Itu menyebabkan orang mati sulh. Yang kedua adalah mengentengkan, meremehkan zakat yang wajib. Ketiga, yang menyebabkan orang mati sul khotimah adalah walladzina yattatabi'una auratil muslimina, orang yang suka nginte aib sesama muslim, suka kepo. Tahu kepo? Jadi ketawa apa terlucu itu kepo nih. Ini di kepo dalam ilmu bagus, tapi kepo dalam dosa jangan. Kepo weh. Itu apa itu Abid diinte terus. Itu tajasus termasuknya. Kalau kelihatan silakan, tapi kalau nggak kelihatan jangan diinte dan jangan suka ngebongkar aib sesama muslim. Beda dengan aturan FPI, awas. FPI umpamanya nih sweeping kayak ini, lain cerita, itu mah kelihatan. FPI juga punya SOP yang kelihatan, yang ngumpet mah tidak dipermasalahkan, bukan begitu kan ya? Ngumpet nih, kecuali udah kelihatan baru ngumpet dia, itu sengke, itu betul. Dibongkar itu benar. Ini mana nih yang nggak boleh, yang bikin orang mati dalam keadaan sul khotimah adalah membongkar, meneliti aib sesama muslim. Teliti, kecuali boleh ngebongkar. Contoh, andai timbul pertanyaan di hati kalian, nah itu para mubalik sering ngebongkar umpamanya kelakuan pemimpin zalim. Ada aturan nanti di Islam, ada boleh menggibah, membongkar aib orang. Tujuannya satu adalah supaya orang tahu bahayanya dia nih kalau jadi ini. Nggak apa-apa, memberikan warning kepada sesama saudara kita bahwa kalau dia jadi begini nantinya nih, karena dia begini. Silahkan, itu ada aturannya. Lah kalau nggak punggu nih dosa pribadi, contoh nggak punggu dosa pribadi, kita teliti, kita intilin, kita ngintip, kita kepoin lah bahasa kalian betul aibnya, itu menyebabkan orang sul khotimah. Jangan biarkan itu, selama dosa itu dia lakukan sendiri, silahkan biarin aja dulu. Kalau dia ngumpet di kamar mah kepoin banget, contoh dulu, bukan berarti perbolehkan, bukan. Ingat ini, kecuali gini nih, kata Ustaz juga nggak apa-apa kalau di kamar mah, akhirnya jinah di kamar. Ya iyalah, jinah di kamar, nggak mungkin di jalanan. Goblok aja tuh nih, dari luarnya udah berdua, udah kecil, itu mah ada tanda. Umpamanya orang berbuat dosa cuma sendiri doang, dalam artian nih, jangan dikepoin dulu, jangan, nggak boleh dibongkar sama kita, bikin aurat muslim ini. Pokoknya aib dia kita korek, kita bongkar, jangan. Itu menyebabkan sul khotimah. Titik. Anda ingatin dulu, siapa sih orang yang nggak punya aib? Yuk, Anda bertanya dulu. Kalau kita mau ngebongkar aib orang, Anda mau tanya, kita punya aib nggak? Punya aib nggak? Punya kekurangan nggak? Punya dosa nggak? Ya udah. Kita seneng nggak kalau aib kita ditutup? Jawab. Kalau kita punya kekurangan, kita punya dosa, kita punya aib, ditutup sama teman yang tahu, seneng nggak? Senang. Maka jangan juga bongkar aib teman. Jangan juga bongkar aib sesama. Kekurangan jangan malu-maluin orang, jangan. Allah paling ada. Kalau kita senang ditutupin aib kita, tutupin juga aib orang. Jangan sekali-kali itu. Ini menyebabkan sul khotimah. Udah panjang di situ. Berapa tadi? Udah berapa? Iya, jam 10:30. Nah, terusin. Yang perempuan kesian, terusin nggak? Satu lagi dah, udah biar cepet lah ya. Dikeput dah, biar beres. Sebab ngaji bulanan, orang yang tukang neliti aurat muslim, bahaya. 3 ya. 4, walladzina yanqusunal mikyal wal mizan. Yang keempat, orang yang tukang ngurangin timbangan dan takaran. Nih kalian ada kata pedagang, jangan sekali-kali ngurangin takaran dan timbangan, nggak boleh. Itu menyebabkan orang mati sul khotimah. Ngurangin takaran atau timbangan atau bisnis nipu, pokoknya ngurangin.
timbangan diberat-beratin bawahnya, atau takaran dicelong-celongin atau bawahnya diisi supaya sama seliternya. Jangan sekali-kali begitu kalau pedagang. Yang kelima, walladzina yakhda'unal muslimin wa yaksunahum wa yalbasuna 'alaihim fi umurid dini wad dunya. Yang kelima, menipu, melakukan tipu muslihat, ngebohong kepada sesama muslim, membohongi orang lain, atau bahasa kalian mani Pinocchio, si hidung panjang, ngebohongin orang yang dilakukan secara terus menerus, nggak taubat, baik itu urusan agama, apalagi urusan dunia, apalagi urusan agama. Contoh, ini urusan dunia, contoh, ntar saya begini, itu satu tuh. Itu menyebabkan orang sulh khatimah. Kalau saya jadi ini, saya akan begini, tapi nggak ditunaikan, itu ngebohong. Kalau nggak tobat, dikhawatirkan mati dalam keadaan sulh khatimah. Ngebohongin orang dulu itu dalam urusan dunia. Urusan agama sama, menselirupkan hukum yang haram dibilang remeng-remeng, haram jelas dibilang remeng-remeng, haramnya khilaf perebutan dia bilang halal. Yang coba-coba mainin hukum, katakan A, B, mau senang mau kagak orang bodo amat gitu dong. Kalau kata Habib Rizik mah ilmu masa bodoh, tapi benar itu kalimat ilmu masa bodoh. Walau karihal kafirun, walau karihal munafikun, walau karihal fasikun, sampaikan apa itu kebenaran, meskipun orang kafir kagak seneng, orang fasik kagak seneng, orang munafik kagak seneng. Ya emang begitu, orang kafir, munafik, fasik kagak seneng sama kebenaran. Sampein aja ilmu masa bodoh, perkara lu seneng kagak seneng bodoh amat itu. Jadi menipu orang muslim, jangan sekali-kali, jangan suka meapin orang lah. Bahasanya gini, nih laki-laki janji sama perempuan, Ustaz Mustafa, ntar gue lamar, ntar gue kawinin. Semua perempuan diomong begitu, dikawinin kagak. Jangan tuh, itu nipu, mehapin perempuan. Jangan, perempuan juga jangan mehapin laki-laki. Zaman sekarang kan perempuan juga suka PHP, senyum diterima aja. Di sini di benda ada, di Belendung ada, di benda ada, Robokor ada, di warung pojok ada. Jangan, wah, tebar pesona kemana-mana. Jangan, sudah tuh, nipu orang nggak boleh. Terus lagi, walladzina yukadzibuna auliya Allah. Yang keberapa sekarang? Yang keenam, mendustakan wali Allah. Mendustakan wali Allah maksudnya gimana nih? Menganggap pangkat kewalian itu tidak ada. Contoh seperti ini, Habib Husain lah contoh ya, Habib Husain. Atau di sini Mama Habib Husain di Jakarta, kita Mama di Jakarta itu ada Habib Husain, atau di Banten ada Sultan Hasanuddin. Dianggap itu sudah masuk pangkat kewalian beliau. Lalu kita bilang gini, wali bukan, dia mah togut. Colok dulu itu gak togut. Mendustakan pangkat kewalian seseorang yang memang sudah masyhur kewaliannya, itu menyebabkan orang sulh khatimah. Udah, jangan macam-macam, walaupun sudah wafat beliau dan macam-macam. Wa yunkiruna alaihim bighairi haqqin, dan menganggap ingkar kepada mereka, menganggap ingkar kewalian seseorang yang bighairi haqqin, tanpa ada dasar. Lah Sultan Hasanuddin bukan wali, dia mah orang Banten aja ngewali-waliin. Habib Husain luar Batak kan wali, dia mah orang-orang tolol aja pada nganggap wali ke dia. Tuh anggap begitu, inkar terhadap pangkat kewalian seseorang yang memang sudah masyhur kewaliannya. Jangan coba-coba, itu menyebabkan orang mati sulh khatimah. Lah adapun kalau Alpin, gue nggak percaya Alpin wali. Ya iya, lu biarin dia mah. Lah emang belum masyhur pangkat kewaliannya, paling wali anaknya nanti. Baru Alpin. Walladzina yad'una ahwal al-awliya wa maqamatin min ghairi sidqi. Yang selanjutnya lagi, yang berapa sekarang? 7 sampai 7. Yang ketujuh menyebabkan orang mati sulh khatimah adalah walladzina yad'una ahwal al-awliya wa maqamatin min ghairi sidqi. Tadi inkar pangkat kewalian, sekarang ngaku-ngaku jadi wali min ghairi sidqin, tanpa ada kebenaran. Ingat, ngaku jadi wali, wali Alpin, waliullah,
Awas tuh. Pangkat wali cuma diketahui oleh seorang wali lagi. Ingetin, nggak boleh kita ngaku-ngaku wali, nggak boleh. Pangkat kewalian atau mengkultuskan seseorang bahwa seorang itu wali tanpa ada min ghairi sidqin, tanpa ada bukti yang nyata min ghairi sidqin, tidak ada kebenaran, tanpa dasar. Pangkat wali itu cuma diketahui oleh wali lagi. Seperti gini lah kalau kalian nggak ngerti. Dulu ada yang bertanya, ada tamu nanya, pangkat wali diketahui oleh wali lagi. Lah contohnya bagaimana? Sedangkan kita nggak tahu yang ngomong itu wali apa bukan. Nih, anak kasih contoh. Jangan suka ngedengerin orang yang memang bukan ahlinya. Contoh nih, kira-kira ada orang ceramah, kita tanya sama penghadirnya, kita nggak dengar. Kita tanya sama penghadirnya itu, yang penghadirnya itu baca Iqra aja kagak bisa. Kita tanya, wih tadi gimana mau baliknya ngajinya? Wah mantap ngajinya, hebat aja ngajinya. Sekarang kita tanya ke Ustadz Bat Naji yang dengar ngaji. Ustadz juga hadir. Ustadz tadi gimana mau baliknya ngajinya? Lah kelagaan mulu itu mau pelawak. Anda mau tanya, lebih dengar Ustadz Mat Naji apa lebih dengar orang yang tadi yang ngomong mantap? Lebih dengar Ustadz Mat Naji apa orang yang mengatakan bahwa itu ngajinya mantap yang tadi? Ustadz Mat Naji. Kenapa? Karena orang yang bisa ngaji diketahuinya sama yang bisa ngaji lagi. Lalu sekarang orang ngaji Iqra kagak bisa ngomong, wah dia mah jago ngajinya. Kira-kira bener kagak? Bener apa salah? Salah. Bilang bisa ngaji itu menebak orang ini bisa ngaji, ya ama yang bisa ngaji. Jangan yang kagak bisa ngaji ngomong dia mah hebat ngajinya, ya salah. Nebak ini orang bisa nyupir, ya sama supir lagi. Jangan ama yang kagak bisa nyupir. Nebak ini orang bisa ngebengkel, jadi mekanik, sama orang yang ngerti sama mesin. Jangan nanya sama kiai itu orang kira-kira bisa nggak mekanik, ya salah. Ya kiai ya bukan mekanik. Kira-kira itu orang bisa ngebangun lo ya jadi tukang, ya lo tolol. Nah jaga kiai, ya gue kagak tahu, cuma gue tahu kata orang dia bisa, udah beres gitu dong tuh. Jangan nanya ahli kagak ke kiai tentang bangunan. Sebagaimana kalian jangan bertanya juga ini orang ngajinya bagaimana kepada orang yang kagak bisa ngaji. Kita kan kadang-kadang suka begini nih, artis ditanya bagaimana hukum agama tuh, menurut kalian, pandangan kalian tentang begini. Ini bagian agama, jangan nanya ke artis. Lah kalian lagi goblok dia suka ngedengerin, ditonton lagi. Woi kata artis orang goblok, kan lu goblok sama. Ngerti goblok, ngerti. Tuh. Jadi lucu sekarang tuh. Jadi yang bukan bidangnya berkomentar. Komentar bagaimana nih? Wah itu si radikal, nggak bagus. Si bego tuh. Ini tanyanya gimana? Yang ditanyanya ngaji Iqra kagak bisa, ngomong asyhadu alla ilaha illallah kagak becus. Tiba-tiba mau ngomentarin Habib Rizik, ya lucu lah, bukan kelasnya. Gitu. Jadi jangan coba-coba, jangan mengkultuskan seorang wali kalau bukan kata wali lagi. Biar dulu. Lalu bagaimana kita mengetahui yang ngomongnya itu wali? Ya biar dulu tawakuf dulu, diam dulu. Nah, maaf, contoh seperti lagi. Kamu kalau ini mah antar kita doang ngaji secara internal. Syekhuna Buya Imam Banten, beliau ngobrol. Ya mungkin ada di YouTube-nya juga. Beliau langsung ngomong, kenapa Akang ikut FPI? Akang istiqoroh. Tanya mimpilah datang sang guru. Guru ngomong ikutin dia. Hadza waliyun min auliyaillah. Ikutin imam besar, ikutin Habib Rizik. Beliau adalah salah satu waliullah. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga Allah menjaga beliau ya. Amin. Itu Buya kata siapa? Kata sang guru. Dalam setengah tidurnya beliau minta petunjuk. Tadinya beliau itu masuk FPI apa? Karena istikharah dulu di lobi, bisa dikatakan di lobi sama imam besarnya malah beliau. Dia istikharah dulu minta petunjuk dulu. Datanglah satu sang guru kepada beliau. Ikutin. Beliau adalah hadza waliyun min auliyaillah. Hadza itu isinya ke sono, ke imam besar. Itu orang yang lo ikutin adalah sebagian dari waliullah. Jangan sakitin beliau. Ikutin.
Jadi kalian sudah masuk FP beruntung, mudah-mudahan Allah berikan berkah rahmat kepada kalian semua, kepada kita semua yang mencintai beliau. Nggak harus jadi kiai, nggak harus jadi mubalik, harus jadi apa? Ubdu aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban. Hidup itu jangan lepas dari 4 nih. Jadilah kalian seorang kiai, jadilah kalian seorang guru, jadilah kalian seorang ustadz. Kalau kalian nggak bisa jadi guru, nggak bisa jadi ustazah, nggak bisa jadi ustadz, jadilah kalian muta'alliman, para santri yang nyoret ngaji kitab tiap hari. Wah, nggak sempet, kagak bisa juga. Au mustami'an, jadi ibu-ibu yang ngaji mingguan, ngopi. Yang ngaji sambil merem-merem sok khusyuk tapi tidur. Ya hari mustame. Nggak nyoret kitab, nggak apa-apa, ngaji mingguan gini. Iya. So ngerti, padahal dia nggak ngerti, itu nggak apa-apa. Nggak bisa juga jadi mustame, jadi pendengar. Minimal muhibban, pecinta. Jangan lu jadi kiai kagak, jadi guru kagak, jadi ustadz kagak, jadi santri kagak, jadi pendengar kagak, pecinta juga kagak. Yang ada kedek. Wala takunil khamis patah. Janganlah kamu jadi yang kelima, maka celaka lu nanti. Jadi kiai kagak, jadi santri kagak, jadi ngaji nguping kagak, jadi sponsor kagak. Boro-boro ngasih duit ngedoain aja kagak. Jangan ngedoain dah, jangan jadi sponsor dah, ngasih. Minimal mulut lu diem, hati lu gak kedek, udah clear. Udah situ aja dulu. Jangan udah jadi kiai kagak, jadi santri kagak, ngaji kuping kagak, demen aja kagak, tuh gedek mah iya. Oh, wala takun khamis, jangan jadi yang kelima. Gedek sama orang-orang yang baik, gedek sama waliullah, maka celaka lu nanti. Ini menyebabkan orang mati sulha. Nah, orang-orang yang benci kepada imam besar, mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada mereka. Kalau nggak Allah beri taufik, mudah-mudahan Allah cepat mati itu orang. Ya, mau gimana lagi? Kesian. Kelamaan hidup cuma nambahin dosa doang, ribet-ribetin ngabisin oksigen kita, ngabisin oksigen kita, kan jatah kita dinyot sama dia, itu biarin, ngabisin bansos aja, itu biarin, berapa mampus itu. Ada segitu 7. Jadi yang menyebabkan mati sul khotimah, 1, ngegampangin soal, 2, ngegampangin zakat yang wajib, 3, meneliti, ngorek-ngorek, kepo sama aib orang lah. Yang keempat, ngurangin takaran dan timbangan. 5, menipu orang-orang, menipu urusan agama atau dunia ataupun agama. Jangan jadi tukang bohong, tukang PHP-in orang. Jangan Bang Edi. Tuh. Terus enggak Bang Edi Musoleh. Yang berapa tadi? Yang ke-6, mendustakan pangkat kewalian seseorang yang memang sudah masuk kewaliannya. Yang ke-7, ngaku-ngaku jadi wali atau mengkultuskan orang sebagai wali. Jangan gitu. Dah segitu dulu pengajian minggu ini, walaupun sedikit, singkat, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Dan kita doakan khususnya kepada Sohibul Bait ini, Sohibul Majlis, Ustadz Mustafa, Allah istiqomahkan beliau. Terus dan segenap para donatur. Ini butuh perjuangan nih ngaji begini Bang, jangan kelihatan sepele, tapi butuh perjuangan buat Ustadz Mustafa pimpinannya. Karena saya zaman-zaman merintis dulu, zaman-zaman sekarang masih merintis, awal-awal berdiri mau ngumpulin orang itu, apalagi santri masih semet, aduh puyang itu udah urusan duit mah. Mudah-mudahan segenap santrinya, jemaahnya atau pecinta-pecintanya yang telah menyumbangkan sebagian hartanya untuk kesuksesan acara ini, Allah ganti dengan yang berlipat ganda. Berlipat ganda, Allah jadikan sedekahnya sebagai tolak bala, jadi kiparat dosa, dan menjadikan pancingan untuk rizki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Nah, dari saya cukup sekian. Sebelum ditutup kita berdoa dulu, khususnya di milad Front Pembela Islam yang ke-22 ini dan milad imam besar. Milad imam besar juga ya? Melihat ya sekarang ya? Bukan tanggalnya. Hah? Tanggal 24 belum? Oh belum. Milad imam besar belum? Oh Senin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Kita berdoa di milad TPI yang ke-22 ini, Allah jaga Front Pembela Islam ini dari segala pancabaya dan musibah.
dan segenap pengurusnya, anggota-anggotanya, simpatisannya dari FPI dan LPI dan sayap juangnya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan hidupnya, Allah hasilkan segala maksud dan tujuannya, dan khususnya untuk FPI ini dalam eksis ila yaumil qiyamah senantiasa menjadi organisasi garda terdepan dalam menjaga kesucian Islam, menjaga umat Islam, dan senantiasa organisasi yang terus tetap istiqomah dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bermazhabkan Imam Syafi'i wal hadiniyah wal kunyatul sholihah ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasul Mujtaba wal Habibil Murtada Sayyidina Muntaqa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liya amin. Dari saya cukup sekian, kurang dan lebih memberikan kita maaf yang seluas-luasnya. Kita baca kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Bi asharatun utfi biha naral jahimil hatimah. Al Mustafa wal Murtada wa ibnahum وفاطمة وخديجة الكبرى التي هي للمعلم مزاحمة وبعائشة ذات الجمال أم الكمال العالمة وببنت عمران أم عيسى لم تزل راهمة وبآسية من أصبحت من كل حول سالمة وبحق جبريل الآمن على الصهائف تامة وبحقهم يا ذا الجلال وبالصلاة القائمة والتف بنا والمسلمين من كل عين لامة ومن العيد راد ومن المصائب عامة وعليهم يا ربنا منك الصلاة الدائمة ثم صلاة على الذي خصصته بمكالمة. آمين يا الله آمين يا الله آمين يا رب العالمين. آمين يا الله آمين يا الله آمين يا خير المسؤولين. Alhamdulillah, acara demi acara telah selesai. Mudah-mudahan kita yang hadir mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dari saya selaku pembawa acara, bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu yang maaf yang seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tuh gula dikurang-kurangin bos. Kita nggak boleh ukuran lebih-lebih. Makan dulu ini. Itu ibarat nggak boleh gula dikurang-kurangin. Saya juga sama tuh. Lebih lah kita kagak bisa masak. Kurangin nambah. Iya, aku buka dulu. Ini mau tangkap dong.
Miking tadi mana gitu? Pakai ini pakai mic. Halo. Oh ya, Burik. kemarin. Makan dulu, Bro. Nih, duluan ya. Ini ya, mana ini? Wih, makan-makan woi. Anjir, gelap. Don perwakilan remaja Don. Pak. Minta nama bapak. Nama bapak tuh Bang Amir. Pasti kan dari. Enggak gitu ya. Kami nama nama bapak. Ya. Benar mana? Dia lihat. Apa itu? Kan di mana dari utara sini. KTP doang. Isi makanya. Berapa? Jangan ngomong duit doang, jadi ngantar. Mana dikit aja. Mulai deh, udah. Sibuk mulai. Bang, Bang. Kalau kita mau tukang bersih kalau bisa dikurang-kurangin bangun sayang. Iya. Kurang lah segitu.
Cing ngomong bukannya ngambilin nggak ada. Banyak alkas semua banyak musuh petek. Biasain. Lancar. Iya, belaga aja belum gua lah. Lihat berantemnya. Lanjut. Yang banyak, Bang. Dulu Bang Haji dulu baru. Bayangin itu malu. Pokoknya semua sama aja kalau kayak gitu. Dari ke rumah kamu. Benar tidur ada. Nyalain. No. Mana menjel? Apa lu? Woi, nih lihat nih.